mewakili Bapak Ibu guru hebat, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita yakin atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang ada di SD Negeri 1018 di Malapan, Talapeta. Pada hari ini kita akan mendengarkan desiminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Madalena Pinem, CGP Angkatan 10. Alangkah baiknya sebelum kita mulai acara ini kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Lian Guru Tarigan SAG. Kepada Ibu Lian Guru Tarigan SAG, waktu dan tempat kami persilahkan. Marilah kita bersatu dalam doa sesuai dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di siang hari yang berbahagia ini, karena Engkau masih tetap melindungi dan menyertai kami sampai dengan saat ini ada dalam keadaan sehat dan selamat. Bapa, pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini berdoa untuk salah seorang teman kami yang mengikuti calon guru penggerak. Pada hari ini kami berkumpul di sini, Tuhan, berdoa bersama supaya teman-teman kami ini dapat memperoleh nilai yang baik dan dapat memperoleh kesuksesan untuk kedepannya. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa melalui Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lian Guru Tarigan SAG yang telah membawakan doa berbuka pada acara ini. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama lagi, kami persilahkan kepada Ibu Maria Madalena untuk menyampaikan desiminasinya pada pagi hari ini. Kepada Ibu Maria, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator yang telah memulai acara kita. Pada pagi hari ini, sebelum saya mulai, saya sapa dulu bagi kita semua di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi Bu. Oke. Di pagi hari ini saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua di tempat ini yang telah memberikan waktunya untuk bersama-sama dengan saya di tempat ini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif dari saya. Namun sebelum kita lanjutkan ke acara tersebut, apakah Bapak Ibu guru paham arti diseminasi? Oke, saya akan menjelaskan. Diseminasi ini ialah penyebar luasan pemahaman. Jadi di tempat ini bukannya saya untuk menggurui Bapak Ibu guru di tempat ini, karena ini juga merupakan satu tugas dari CGP. Kami sebagai CGP melakukan diseminasi atau penyebarluasan pemahaman kami tentang budaya positif pada modul 1.4. Jadi di sini walau nanti ada mungkin kekurangan atau sedikit mungkin ada kesilapan, mohon harap maklum. Kita lanjut. Budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini mungkin suatu hal, mungkin hal-hal yang baru yang akan kita budayakan dalam sekolah kita secara di seluruh kurikulum Indonesia. Budaya positif ini dikembangkan kurikulum Merdeka, di mana di sekolah kita ialah ada nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid, sehingga proses pembelajaran itu dapat membawa murid kita ke dalam tujuan pendidikan, yaitu menuntun mereka menuju
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Namun Bapak Ibu, ada sedikit di sini yang mau kita coba di sini. Cobalah buka. Jadi saya mintakan dulu kepada Bapak Ibu mengambil pasangannya. Kita mau mempraktekkan. Ada satu menjadi A, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda itu. Jadi salah satu rekan nanti sebagai B melakukan intimidasi, membujuk A untuk membuka tangan si A itu. Itulah perannya. Coba saya minta tolong sama Ibu Widya sama Ibu Ginting dan Ibu Rian sama Ibu Ernida. Di bangku aja Bu. Kemana? Oke, kita praktekkan. Coba yang A berperan sebagai orang yang mengepalkan tangannya. Di tangan ibu itu ada sesuatu berharga, hal yang berharga. Namun yang B membujuk atau merayu atau bahkan menggelitiki boleh, sehingga yang A membuka tangannya. Coba kita praktekkan. Kami persilahkan. Saya sebagai B. Kalian diskusikan yang mana sebagai A, yang mana sebagai B. Yo, kepal tangannya ente. Tapi yang satu sebagai B. Iya. Dia yang membujuk. Ya, yang A yang mengepal tangan. B yang berusaha membuka tangan. Menggoda, memarahi. Ayo, Bukan. kamu jadi B apa A? Kamu jadi B apa A? Oke. Adalah A. Aku A. Usaha dulu membuka tanganku ya kan? Ibu guru yang cantik, buka dulu tangannya nih, Bu. Buka lah, Bu. Nggak boleh. Ayolah, Bu. Nggak boleh. Ada sesuatu yang saya mau ambil, Bu. Nanti Nggak boleh. saya kasih bon banyak. Hah? Ayo, Bu. Dapat. Oke. Saya coba ke Ibu ini. Bagaimana tadi perasaannya yang mengepalkan tangan? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Nih, setauku dia gembira Bu. Setelah saya bujuk dan saya rayu-rayu. Jadi dibuka akhirnya tangannya. Dibuka. Oke. Ketika Ibu membuka tangan Ibu itu tadi, menurut Ibu siapa yang menentukan tangan itu dibuka atau tidak? Saya lah Bu. Saya menentukan. Oke. Karena dibujuk-bujuk ibu ini senang hati saya buka. Oke, mantap. Kita coba ke kelompok satu lagi. Yang mana tadi A? Yang Bu A. yang mengepalkan tangan. A itu. Aku A, D, B. Oke. Saya yang bujuk. Menurut pendapat Ibu, tadi kenapa Ibu? Mungkin Ibu tadi buka atau tetap mempertahankan tangan Ibu? Sebenarnya saya mau mempertahankan Bu. Cuma karena dia menggelitik saya sehingga tangan saya terbuka sendiri gitu. Oke. Ibu, Lydia, Ya. bagaimana tadi pendapat Ibu dengan kegiatan kita ini? Sangat menarik, sehingga yang bertahan tetap mengepalkan tangan dengan bujukan dan rayuan dengan gelitikan, akhirnya goyah semua pertahanannya. Oke, kita lanjut ke, boleh kita, ada tadi dua, menarik saya rasa ini tadi, ada dua versi, di mana versi di grup Ibu Lian dan Ibu Ernida, yang A sendiri memutuskan untuk membuka tangannya. Namun di kelompok Ibu Pringat Ginting dan Ibu Widya, sebenarnya ibu itu tidak mau buka tangannya. Namun karena ada gelitikan dari Ibu Widya, sehingga akhirnya ibu itu membuka tangannya. Oke, kita lanjut Bu, slide berikutnya. Jadi apa yang kita pelajari dari permainan ini? Coba kita lanjutkan. Apakah
Anda atau B membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Dan apa alasan B tetap menutup kepalan tangannya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Oke, kita lanjut, Bu. Ya. Kesimpulannya ialah pada dasarnya semua tindakan atau keputusan dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tetap tidak membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan pun tidak akan dibuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepalan tangannya, kita juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan ada pada kontrol diri masing-masing. Jadi Bapak Ibu, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, kita belajar bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Namun terkadang seperti yang terjadi kepada Ibu peringatan tadi, ketika ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar yang berusaha untuk menggoda Ibu ini, akhirnya walaupun tadinya dia berpegang teguh, namun dia akhirnya membuka tangannya. Seperti itu juga Bapak Ibu dalam diri anak didik kita. Mungkin terkadang saya juga banyak belajar Bapak Ibu di CGP ini. Terkadang saya merasa, kok seperti ini anak didik saya ini, kok seperti ini. Tapi kontrol itu memang ada pada dirinya. Mungkin kita sebagai pendidik harus berusaha bagaimana kontrol yang ada pada dirinya itu yang tadinya dia tidak mau belajar, namun ketika ada rangsangan dari kita sehingga motivasi itu dari dalam dirinya sehingga dia pun akhirnya mau belajar. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Ini dia miskonsepsi. Artinya ini adalah pemahaman yang salah tentang teori kontrol selama ini. Saya pun setelah belajar ini banyak wawasan saya dibukakan Bapak Ibu. Di mana yang pertama itu ialah, lanjut Bu, lanjutkan aja. Di bagian pertama itu ialah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Pada saat bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan yang dasar dan yang dipilih murid tersebut, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Mungkin terkadang murid itu kita merasa kita yang mengontrol, namun pada dasarnya kalau mereka tidak mengizinkan kita mengontrol diri mereka, sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu. Namun terkadang kita merasa bahwa kita yang mengontrol, namun sebenarnya itu mereka izinkan kita mengontrol dirinya. Sehingga walaupun mereka suka atau tidak suka, mereka sudah mengizinkan dirinya untuk kita kontrol, ya kan? Dan yang kedua ialah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat seorang guru untuk berusaha. Ya. Yang kedua ini adalah mereka
terkadang karena sudah dikontrol, mereka jadinya bergantungan. Jadi kalau kita nggak lagi yang mengajar, mungkin tadi motivasinya itu belajar itu kuat, tapi ketika guru yang mampu mempengaruhinya tadi tidak mengajari dia, mungkin kontrol itu akan hilang dengan sendirinya, Bapak Ibu. Itulah miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga ialah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terkadang kita sebagai guru memberikan mungkin kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Kamu jangan begitulah, nak. Yang kamu lakukan itu tidak baik. Sehingga peserta didik itu terkadang bisa merasa buruk dan merasa negatif pada dirinya, sehingga mereka terkadang mungkin tidak bisa berkembang. Jadi ini pun merupakan ilusi yang salah. Dan ilusi yang keempat ialah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini Bapak Ibu, bahwa dalam keempat ilusi ini tadi tidak bertahan lama, karena itu datangnya bukan dari dalam diri mereka, melainkan dari luar. Seperti tadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Namun ini tidak akan bertahan lama, karena itu bukan datang dari dalam diri mereka, Bapak Ibu. Namun yang kedua juga belum efektif. Kenapa? Kita melakukan bujukan, memberikan, mungkin Bapak Ibu sering, siapa yang bisa mengerjakan nomor 1 sampai 10 akan mendapat bintang 5, atau akan mendapat hadiah, akan mendapat nilai. Kita memberikan penghargaan. Namun mereka akan melakukan itu hanya karena ingin mendapatkan nilai, bukan dari dalam diri mereka. Dan yang ketiga, kita terkadang memberi rasa kritik, membuat mereka merasa bersalah sehingga mereka melakukannya. Dan yang keempat ialah kita terkadang memaksa, sadar atau tidak tersadar, mungkin terkadang sebagai guru kita melakukan hal itu, Bapak Ibu. Dan ketika kami juga melakukan ruang kolaborasi, banyak juga yang menceritakan pengalaman-pengalamannya bahwa terkadang secara tidak sadar kita melakukan hal-hal tersebut. Oke? Apakah sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita bahas, Bapak Ibu guru hebat? Lanjut, kita lanjutkan ya. Oke. Ke selanjutnya, mewujudkan sikap disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, KHD itu artinya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Karena jika berasal dari motivasi eksternal, sifatnya hanya sementara.
Sedangkan jika motivasi tersebut datang dari diri sendiri, akan bertahan dalam waktu jangka yang panjang. Seperti yang kita tadi praktekkan dalam kegiatan tadi. Mungkin ketika Ibu Ernida tetap mempertahankan tangan itu mungkin dari dalam dirinya itu akan bertahan untuk jangka yang panjang. Namun kalau itu memang bukan karena dirinya, namun karena motivasi dari luar, itu tidak akan bertahan lama. Seperti tadi yang dilakukan Ibu Ginting dan Ibu Widya. Ibu ini tadi pada akhirnya melepaskan tangannya. Mungkin itu motivasi dari luar. Namun kalau motivasi dari luar, pasti tidak akan bertahan lama. Namun akan, bagaimana dikatakannya, akan cepat lambat laun motivasi itu akan tidak bermanfaat lagi dalam diri anak didik kita. Seperti itu juga Bapak Ibu. Seperti tadi yang kita sudah pelajari, di mana ketika anak didik itu memberikan dirinya untuk kita kontrol. Dan yang kedua ialah mereka mau belajar karena ada pujian, karena ada penghargaan, karena ada sesuatu iming-iming. Dan yang ketiga ialah mereka terkadang merasa bersalah. Dan yang keempat ialah kita sebagai guru memaksakan keinginan kita. Kalau seperti itu motivasi yang kita berikan kepada peserta didik kita Bapak Ibu, motivasi untuk belajar itu tidak akan bertahan lama, namun hanya sebentar. Disinilah kita saling berkolaborasi untuk kedepannya. Untuk kedepannya Kemendikbud juga berharap bahwa kita sebagai guru bersama-sama bergotong royong, berkolaborasi untuk menciptakan peserta didik yang memiliki motivasi dari dalam dirinya, memiliki motivasi intrinsik yang datang dari dalam dirinya, sehingga ketika motivasi itu ada dalam dirinya, dia senang untuk belajar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, menurut Diana Gessen ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke. 3 motivasi perilaku manusia ini ada. Pertama, seperti yang sudah kita bahas tadi, motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Saya mengerjakan PR supaya tidak dihukum guru. Saya mengerjakan PR supaya saya tidak disalahkan atau dimarahi di sekolah. Jadi motivasi ini merupakan motivasi yang salah. Dan yang kedua ada ialah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini pun dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan nilai, mendapatkan pujian. Ini pun merupakan motivasi yang salah. Dan yang ketiga ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang mau kita capai Bapak Ibu, bahwa peserta didik kita memiliki motivasi dari dalam dirinya. Sebentar ya Bapak Ibu, karena laptopnya agak sedikit.
Oke, inilah yang mau kita capai, bahwa peserta didik kita memiliki motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke Bapak Ibu, saya sedikit supaya komunikasi kita ini tidak hanya satu arah. Saya mau bertanya dulu kepada Ibu Guru hebat di kelas 2. Menurut Ibu, motivasi yang mana saat ini yang lebih banyak mendominan peserta didik kita? Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Maria. Kalau saya lihat dari pemantauan saya, motivasi yang paling banyak yang dilakukan peserta didik kita itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang paling banyak. Dia mengerjakan sesuatu itu supaya tidak mendapatkan hukuman. Kalau yang poin kedua juga ada juga, tapi sebagian kecil yang poin ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, saya rasa hanya sekian persen, Bu. Yang paling banyak itu poin pertama dan kedua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Coba dari Ibu kelas 5 sedikit. Kalau dari ketiga motivasi ya Bu, saya rasa juga sama dengan Ibu yang tadi menyampaikan. Poin pertama Bu, itu yang paling menonjol, karena mereka takut itu ditanya guru kenapa nggak siap atau diberi hukuman. Kemudian yang ketiga Bu, itu pun hanya beberapa persen. Kalau yang kedua itu saya rasa jarang. Sekian Bu. Oke. Sebelah sini satu orang, Ibu Ginting sekali. Kalau menurut saya motivasi yang sering terjadi di dalam kelas, memang yang pertama itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Namun terkadang banyak juga di antara siswa saya melihat setiap harinya yang poin yang kedua itu yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Maksudnya karena sering juga kalau saya sendiri dalam kelas seperti itu, kalau ada misalnya tugas ataupun entah ujian seperti itu, karena selalu saya umumkan siapa yang pemenang nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Jadi mungkin sebagian anak-anak itu termotivasi dengan hal-hal yang seperti itu yang terjadi di dalam kelas, karena selalu diberikan aplaus bagi anak-anak yang memperoleh nilai yang tinggi. Begitu Bu, menurut saya. Oke, terima kasih dari beberapa guru yang sudah mewakili. Sangat benar Bapak Ibu, karena mungkin karena pandangan kita selama ini dan juga kita dari waktu kita bersekolah pun sudah terbiasa. Jadi itulah saat ini dikembangkan budaya positif. Kita sudah terbiasa untuk mengerjakan segala sesuatu itu, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua ialah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan dari beberapa jawaban Bapak Ibu tadi, khususnya kelas 2, Ibu itu juga melihat ada sekian persen. Saya juga percaya di kelas-kelas kita masing-masing ada sekian persen, ada motivasinya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan itulah yang ingin dikembangkan oleh Kemendikbud, bahwa pendidikan Indonesia di masa depan menciptakan generasi yang sesuai profil pelajar Pancasila, di mana generasi itu memiliki iman dan memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bertanggung jawab, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Kalau anak didik kita memiliki motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu,
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya percaya tujuan pendidikan kita yang akan kita kembangkan untuk menjadikan murid sebagai profil pelajar Pancasila akan tercapai. Dimana kalau kita hayati Bapak Ibu, mungkin di lain waktu kita bahas sama-sama di tempat ini, atau nanti boleh kita saling sharing tentang 6 profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Kalau kita hayati itu, saya rasa pasti di kemudian di masa depan generasi penerus bangsa Indonesia ini bertanggung jawab tadi, pasti mandiri, pasti negara kita ini semakin maju Bapak Ibu. Oke, jadi itulah 3 motivasi perilaku manusia pada umumnya. Dan yang ingin kita capai adalah bahwa anak didik kita itu memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menghargai dirinya. Mereka ingin menciptakan bagaimana saya ke depan harinya. Itu datang dari dalam diri mereka. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kesimpulannya ialah penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal atau kesadaran diri. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Untuk itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti saya rasa mungkin kita juga di sini sudah belajar tentang keyakinan kelas. Coba seberapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan dan kesepakatan sudah sama ya? Saya juga sudah. Oke, udah hampir semua membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti di lain hari kalau kita sama-sama memiliki keputusan bersama untuk menebalkan, karena saya Bapak Ibu juga ingin menebalkan lebih lagi keyakinan kelas ini. Dan karena saya pun di CGP ini baru menghayati atau baru menerima tentang keyakinan kelas, mungkin di ajaran baru ini saya akan membuat keyakinan kelas di kelas saya di agama Protestan. Jadi nanti bagi kita Bapak Ibu guru mungkin seperti saya yang belum memahami bagaimana keyakinan kelas ini, untuk menebalkannya boleh kita nanti diskusi. Kapan waktunya kita diskusikan bagaimana, apa itu keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan nanti dari ibu-ibu yang sudah melakukan, kita juga nanti berdiskusi Bapak Ibu, sehingga di awal ajaran baru ini kita memiliki keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Karena dari keyakinan kelas itu kita nanti akan membiasakan peserta didik kita untuk melakukan budaya-budaya positif ini tadi. Oke, kita lanjut Ibu. Di sini ada budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol. Oke, coba dari Ibu Widya ada 5 itu. Coba apa aja yang Ibu nampak itu atau kekecilan tulisannya? Yang saya lihat dari 5 kontrol posisi guru ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Iya. Ada. Oke, Bu, terima kasih. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Sadar atau tidak sadar, kita sering sekali melakukannya itu Bapak Ibu. Yaitu pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman,
dan keempat pemantau, dan kelima manajer. Di manakah posisi kita? Untuk lebih lanjut menentukan di mana posisi kita lanjut ke penjelasannya. Di sini ada penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Ini posisi kontrol yang pertama. Dan ini Bapak Ibu sesuai dengan yang sudah kami pelajari dan sesuai keputusan Kemendikbud, ini alternatif yang paling sudah tidak bisa lagi apapun dilakukan, inilah kita ambil. Kalau masih bisa yang lain, kita ambil alternatif, jangan kita ambil yang pertama itu Bapak Ibu. Karena itu aman untuk peserta didik kita, aman juga kepada kita. Ya kan? Oke, yang kedua ialah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini pun tidak baik Bapak Ibu. Karena ketika anak didik itu memiliki rasa bersalah, menurut psikologi, mereka akan nanti mengembangkan diri sebagai orang yang rendah diri. Jadi mereka tidak akan dengan leluasa untuk mengembangkan potensi mereka. Dan yang ketiga ialah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ini lumayan juga Bapak Ibu posisi yang ini. Namun ini tidak bertahan lama. Di sini mungkin tolonglah nak. Mungkin terkadang saya secara pribadi sering juga seperti itu Bapak Ibu. Tolonglah nak, untuk bantulah ibu. Janganlah berisik. Bantulah ibu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai teman mereka. Mereka untuk beberapa waktu mungkin mendengarkan kita, namun di beberapa waktu kemudian mungkin tidak lagi, karena bukan kita lagi gurunya. Jadi ini pun posisi yang belum bisa dikatakan sesuai. Namun yang keempat ialah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kalau pemantau ini kita sering memberikan konsekuensi. Kalau kamu lakukan ini yang akan terjadi. Kalau kamu tidak mengerjakan PR-mu, berarti konsekuensinya nilaimu akan rendah. Itu di pemantau. Dan yang kelima ialah manajer. Dan sebaiknya, dan saya juga saat ini Bapak Ibu, saat ini mau belajar di posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, posisi ini adalah posisi yang ingin kita capai. Ialah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah posisi yang ingin kita capai. Kembali, saya juga mau berbincang-bincang dengan Bapak Ibu guru hebat. Coba kita menurut ibu ini sekali, posisi ini bukan benar salah ya Bu. Kita sama-sama belajar mengintrospeksi diri kita. Posisi mana yang sering Ibu? Baik, dari 5 posisi kontrol guru yang sudah
dijabarkan oleh Ibu guru saya yang pernah saya lakukan yang keempat dan yang kelima, Bu. Oke, yang keempat. Oke, yang keempat dan kelima. Oke, itu yang sudah dilakukan ya. Pemantau dan manajer ya. Udah sangat bagus. Di manajer ini yang penting kita lakukan ialah sebagai guru saling bertukar pikiran dengan murid. Iya. Ini sangat bagus. Kalau saya kemarin berbagi di ruang kolaborasi, yang sering saya lakukan yaitu yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu yang sering saya lakukan. Jadi saya coba tanya lagi kepada ibu yang mungkin sudah senior ini. Oke, yang saya lihat ini sangat bergairah untuk belajar. Coba ibu berbagi sedikit. Ya, baik. Setelah saya dengar dan saya bandingkan dengan yang pernah saya lakukan di kelas saya, itu kadang-kadang yang keempat dan kelima, tapi kadang-kadang ada juga timbul yang pertama itu, Bu. Oke, mantap. Oke, itulah kalau berbicara dengan ibu guru senior ya kan. Oke, jadi saya memang harus lebih banyak belajar dari ibu guru ini, di mana yang mereka ambil ialah pemantau dan manajer. Ini adalah hal yang sangat baik dan nantinya saya akan lebih banyak belajar dari ibu guru sekalian. Oke, jadi memang sangat benar. Posisi yang harus kita ambil sebagai guru ialah posisi manajer. Dan ketika posisi manajer itu juga tidak mungkin anak didik itu tidak bisa kita ke pemantau ya. Yang paling efektif di zaman sekarang ini ialah posisi manajer. Oke, silakan buat ibu. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Iya, ada studi kasusnya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas dan memegang ujung hidungnya. Oke, berlanjut. Jawablah kedua pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan oleh IPA secara psikologis? Apakah baik atau buruk? Coba salah satu ibu guru yang bersedia kira-kira berdiskusi, berbagi tentang diskusi ini. Ada ibu guru yang bisa berbagi? Ibu Ernida sudah tersenyum. Coba berbagi sedikit, Bu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kalau saya lihat dari kasus tadi, kalau saya tidak setuju. Ya, karena seharusnya Pak Seno tidak membiarkan murid yang lain menertawakan IPA.
Yang kedua, menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan oleh IPA secara psikologis, apakah baik atau buruk? Tentu saja buruk, Bu, karena dia merasa dipermalukan atau malu gitu, Bu, terhadap teman-teman yang ada di kelas tersebut. Ya. Terima kasih Bu buat jawabannya. Iya, kita tentunya tidak setuju ya dengan Pak Seno, karena Pak Seno ini membiarkan anak didik menertawakan IPA dan memberikan hukuman. Hal itu akan berdampak secara psikologis kepada anak didik. Mungkin IPA akan merasa buruk dan motivasi belajarnya akan semakin berkurang. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini pembelajaran yang selanjutnya. Segitiga restitusi. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Oke, segitiga restitusi ini adalah upaya saat ini yang ingin kita lakukan supaya kita mendisiplinkan peserta didik itu dengan cara mereka yang mengambil solusi untuk permasalahan mereka sendiri. Lanjut Bu. Ya, di segitiga restitusi ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Ya, maaf Bapak Ibu guru. Yang pertama ialah menstabilkan identitas, dan yang kedua ialah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ialah menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini selanjutnya, sebelum kita nanti menghadapi atau memecahkan masalah peserta didik kita dengan segitiga restitusi, kita sebaiknya di ajaran baru ini membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi keyakinan kelas itulah sebagai patron kita untuk menyelesaikan segitiga restitusi nantinya. Oke, lanjut Bu. Yang pertama ialah menstabilkan identitas. Pada bagian ini kita menstabilkan identitas anak didik itu. Kita menstabilkan perasaannya, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Mungkin kita terkadang menghadapi anak didik kita, mungkin langsung, kenapa kau seperti itu? Memang kamu nakal. Namun tidak seperti itu Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas anak yang bersalah tadi ke anak yang akan sukses. Kita stabilkan dulu perasaannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita sampaikan di menstabilkan identitas. Yang selanjutnya ialah validasi tindakan yang salah. Di sini kita memvalidasi tindakan yang sudah dia lakukan. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya terjangkau menjadi lebih terbuka, dan pada mereka strategi ini menguntungkan bagi murid
dan guru, karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Oke Bu, lanjut Bu. Segitiga restitusi di validasi tadi lanjutannya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu memiliki alasan Bapak Ibu. Memang saya tidak semua, karena nanti kalau saya semua bahas 7 materi di sini nggak cukup waktu kita Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan kesalahan itu memenuhi 5 kebutuhan dasar mereka. Nanti kita untuk pelajaran selanjutnya kita bahas tentang mereka melakukan itu karena ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Di validasi tindakan yang bersalah ini, yang harus kita katakan kalimat-kalimatnya, contohnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, ini kita diskusi dengan peserta didik kita. Lanjut Bu. Dan yang ketiga ialah menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati di awal ajaran baru. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah ke-1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya, yang berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang berhubungan dengan ini adalah, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di langkah yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas yang kita telah buat Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu. Oke, kesimpulan. Restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik dengan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakter dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih-benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Itulah Bapak Ibu segitiga restitusi yang kami pelajari, yang saya juga sebarkan bagi Bapak Ibu guru. Apakah di sesi ini dalam pembelajaran ini ada yang perlu dipertanyakan atau ada pengalaman-pengalaman yang perlu kita bagikan? Lanjut Bapak Ibu. Oke, untuk melihat segitiga restitusi itu saya ada contohnya. Coba Bu. Oke, kita hanya sedikit Bu, waktunya lagi nih. Buka ini. Contohnya biar kita lihat sedikit. Sedikit lagi ya Bapak Ibu.
contoh kasusnya Bapak Ibu. Ini direkayasa masih di apalah, masih di pelajari. Iya. Oke, coba menurut kalian bagaimana cara menyiasatinya agar kedepannya kalian bisa berjaya? Jika tidak ada tugas atau PR, saya akan mengerjakannya dulu. Oke, apabila kamu nanti dia terlalu lagi terhadap seperti itulah contohnya ibu-ibu semua, bapak ibu saya bilang dari tadi, karena kita semua ini ibu-ibu ya. Seperti itulah contoh restitusi, di mana dalam penyelesaian masalah itu kita bersama anak didik kita berdiskusi. Oke, sekianlah pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat bapak ibu guru yang telah setia mendengarkan pembelajaran kita tentang budaya positif. Oke, untuk sesi terakhir saya undang kita untuk berfoto Bapak Ibu. Kita foto di depan. Selamat siang Raya. Siang Bu. Coba kira-kira di depan lain kesini Oke, berbuat salah itu tidak apa. Setiap orang wajar melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Hari ini Brian siap PR tentunya adalah semua. Coba kita. Kemarin sore saya ikut dengan saya ladang menanam jagung. Kemarin hari juga saya dari tadi pagi siang bangunnya saya minta maaf. Oke, kamu datang, kamu pergi ke ladang sana. Orang tua itu hal yang baik, kebaikan itu hal yang baik.
kelas mana yang belum berani tunjukkan? Tanggung jawab, Bu. Iya, dengan belum mengerjakan PR berarti Brian belum menunjukkan tanggung jawab sebagai murid, ya kan? Iya, Bu. Oke, coba menurut Brian, bagaimana cara mengatasinya agar ke depan harinya Brian bisa siap PR? Jika tidak ada tugas atau PR, saya akan mengerjakannya, Bu. Oke, apabila kamu nanti diajak orang tuamu lagi ke ladang, bagaimana? Saya akan menuliskan tugas saya terlebih dahulu, Bu. Jika ada PR, saya akan meminta izin untuk tinggal di rumah mengerjakan PR, Bu. Oke, terima kasih Brian. Ibu berharap kamu mengatasinya, oke? Boleh pulang ya, jangan lupa ya. Kira-kira itu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Oke, terlambat ke sekolah itu merupakan satu kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan. Ibu juga pernah bersalah. Yakin datang terlambat hari ini tentunya ada rasanya, bukan? Coba cerita. Datang terlambat ya, mungkin lebih buruk dari itu bisa aja terjadi, ya kan, seperti tidak datang ke sekolah karena bangun sampai kesiangan, ya kan. Oke, kita akan selesaikan secara bersama-sama. Menurut Ekin, keyakinan mana yang bisa lebih tinggi? Dengan hadir tepat waktu, kita sudah menghargai diri kita sendiri, ya karena hari ini Ekin terlambat. Apakah Ekin sudah menghargai diri sendiri? Oke, kalau begitu untuk menghargai diri sendiri, datang tepat waktu ke depan harinya, bagaimana Ekin cara mengatasinya? Oke, coba Ibu beri semangat buat Ekin supaya ke depan harinya datang tepat waktu, ya anakku. Oke, kembali ke kelas ya anakku.